kajian taklim kali ini masih kita lanjut ya, yang berkaitan yang berhubungan dengan bulan Dzulhijjah. Yang kemarin kita sampaikan bahwa pada bulan Dzulhijjah ini ada beberapa peristiwa ya, di samping lebar pelaksanaan ibadah haji sehingga disebut bulan haji. Kemudian ada peristiwa penting yaitu pelaksanaan kurban sehingga disebut Idul Adha atau Idul Kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah talim Masjid Al-Ikhlas, Perumahan Grial Bakwangi 1, Sepatan Timur, Tangerang, Banten. Semuanya mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, masih diberikan sehat, panjang umur, bisa hadir di masjid ini dalam rangka sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan taklim malam Senin ini. Semoga kehadiran kita di rumah Allah, di masjid adalah rumah Allah, tempat ibadah. Semoga kumpul kita di sini sebagai wasilah untuk meningkatkan keimanan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya semoga terjaga sampai akhir hayat kita. Semoga kita bisa istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak sekalian, salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita termasuk umat Nabi Muhammad yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah taklim sekalian, kajian taklim kali ini masih kita lanjut ya, kajian malam Senin minggu kemarin, yaitu masih berkaitan dengan yang berkaitan yang berhubungan dengan bulan Dzulhijjah. Yang kemarin kita sampaikan bahwa pada bulan Dzulhijjah ini ada beberapa peristiwa ya, di samping lebar pelaksanaan ibadah haji sehingga disebut bulan haji. Kemudian ada peristiwa penting yaitu pelaksanaan kurban sehingga disebut Idul Adha atau Idul Kurban. Kemarin kita sampaikan bahwa kurban itu bukan hanya dilaksanakan Nabi Ibrahim perintah kurban, bahkan perintah kurban dilaksanakan ketika sejak Nabi Adam, anaknya Nabi Adam yang pertama Qabil dan Habil
sudah diperintahkan untuk melaksanakan kurban. Itu diceritakan dalam Al-Quran. Bukan hanya Nabi Ibrahim yang melaksanakan kurban, tapi sejak nabi-nabi yang terdahulu sudah Allah perintahkan untuk berkurban. Tujuannya apa? Untuk ngetes apa? Sejauh mana ketaatan hamba Allah ini kepada Sang Penciptanya. Coba kita buka surat Al-Maidah ayat 27. Watlu alaihim naba'abnai adama bil haqqa il qarraba qurbanan fataqabbala min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar qala la'aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Watlu alaihim, bacakan kepada mereka. Ini pesan Al-Quran. Allah diperintah, Nabi Muhammad diperintahkan watlu alaihim, ceritakan Muhammad kepada mereka, orang-orang yang beriman kepada Allah. Sampaikan kepada mereka, orang yang diberikan apa, kemurahan rezeki, kecembaran rezeki, sampaikan kepada mereka tentang apa? Naba'abnai Adama, kedua anak Nabi Adam, bilhaq, dengan benar, dengan nyata. Yang dimaksud Naba'abnai Adama ini adalah apa? Hai Muhammad, sampaikan ceritanya anak Nabi Adam, yaitu Qabil dan Habil ketika diperintahkan untuk melaksanakan apa? Kurban. Kalau kemarin Nabi apa? Nah, kemudian idqarraba qurbanan, kedua tersebut melaksanakan perintah perintah bapaknya karena perintah Allah. Kedua melaksanakan kurban, tapi yang satu diterima, yang satu tidak diterima. Si Qabil tidak diterima, si Habil yang diterima kurbannya. Karena si Habil yang dikorbankan yang nilainya berkualitas, sedangkan Qabil yang dikeluarkan untuk apa? Sebagai korbannya harta yang dimiliki yang tidak ada kualitasnya. Kambing yang kecil, yang kurus, yang sakit, ya, yang jadikan kurban. Kemudian sapi juga begitu, ya. Pokoknya yang dikeluarkan si Qabil ini yang apa? Yang susah-susah. Kalau padi yang gabu-gabu dikeluarkan. Akhirnya apa? Si Qabil korbannya tidak diterima, si Habil korbannya yang diterima. Walam yutaqabbal minal akhar, yang satunya tidak terima. Makanya itu ada apa? Ada sebuah syair Qabil Habil. Ini syair ini adalah apa? Berada dalam kitab Tajwid Tanwirul Qori. Ya, dulu pernah sampaikan juga. Tajwid Tanwirul Qori ini karangan kiai besar yang ada yang dari Jawa Timur. Pelajaran tajwid ini apa? Pelajaran tajwid ini bahasanya bahasa Jawa Begon, ya. Tapi disisipkan berbagai macam nasihat, termasuk nasihat ini. Kalau di bahasa Jawanya aslinya, Qabil Habil, si Qabil ojo ditiru, bumi bundas, burung gagak dadi guru. Nah. Qabil Habil, si Qabil jangan ditiru, bumi rusak, burung gagak jadi guru. Itu apa nasihat yang Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Saya lagi Allahumma sholli
sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Ini sebagai iktibar bahwa Qabil adalah contoh generasi yang buruk, si Habil contoh generasi yang soleh. Yang patut ditiru adalah perilaku daripada Habil. Habil ini anak Nabi Adam yang kedua. Qabil yang pertama, Habil yang kedua. Nah, setelah korbannya Qabil tidak terima, Habil tidak diterima. Yang kakaknya marah. Qala la aqtulannak, korbanmu diterima. Istilahnya Pak, korban diterima. Jadi gampangnya kalau bahasa kita, kamu diterima jadi pejabat, awas lo bunuh. La aqtulannak, akan aku bunuh. Tapi adanya apa? Jika engkau membunuh, aku tidak akan mengangkat tanganku untuk membalas. Itu apa? Sebagai contoh. Nah, korban yang kita laksanakan di bulan Lebaran Idul Haji ini adalah bermula dari apa? Nabi Ibrahim ketika dia nadar ditagih. Asalnya dari ucapan nadar. Kira-kira Bapak pernah nadar gak? Pernah nadar gak? Nadar itu menurut bahasa al-wa'du bi khairin au syarrin, janji, pernah berucap janji, baik itu janji baik atau janji buruk. Tapi yang dianjurkan, yang harus dilaksanakan janji yang baik. Bapak pernah nggak janji? Kalau saya ini pengen ini. Tapi nadar ini harus kalimatnya harus diucapkan, tidak cukup dibatin, harus diucapkan. Dan nadar tersebut yang berkaitan dengan hal yang baik, yang berkaitan dengan ibadah, baik ibadah itu sunnah maupun itu ibadah pokoknya selain fardu ain. Kalau nadar ingin melakukan sholat Jum'ah umpamanya, besok kalau saya lihat saya nadar besok saya kalau sehat, kalau saya berhasil saya akan sholat Jumat. Nggak dinandarin juga memang harus wajib, kecuali tempatnya yang dinadarkan. Jumat besok saya nadar Jumatan di Masjid Al-Aqdam, harus ya, harus. Tapi ucapan itu yang sudah menjadi kepastian, kalau anak saya masuk diterima di universitas ini, saya akan sedekah menanggung subuh berkah besok minggu depan umpamanya gitu ya. Dapat pengumuman diterima, ya berarti wajib dilaksanakan nadarnya, karena itu perbuatan baik, perbuatan sunnah. Kalau nadar yang wajib ya tidak sah, nadarnya enggak jadi. Contoh wajib sholat Jumat, sholat 5 waktu. Tapi wajibnya, kalau wajib kifayah, fardu kifayah harus dilaksanakan. Wajib, jadinya wajib. Kalau fardu kifayah, umpamanya nadar. Saya nadar, kalau si A besok meninggal, saya ikut sholat jenazah. Saya nadar, kalau si A meninggal, saya ikut sholat jenazahnya. Ya berarti pas tanggal sekian bulan sekian yang dinandarin terlaksana, ya harus harus dilaksanakan. Tapi lain halnya Pak ya, kalau besok dia meninggal saya selamatan. Ada nggak Pak gitu Pak? Itu berarti nadarnya nadar
doain buruk gitu ya. Doain buruk sering gitu kan, sering kita jumpai. Kalau dia ini, nah itu bahasa-bahasa seperti itu. Tapi ucapan yang tidak pasti itu tidak sah nadarnya. Contoh, kalau anak saya lulus SMA, kemungkinan motor saya akan saya kasih Pak Hirman umpamanya. Kemungkinan, masih kemungkinan. Kalau anak saya lulus, nanti lulus SMA, motor saya akan saya kasih Pak Hirman. Kan masih kemungkinan. Nah, kalau bahasanya nggak kemungkinan, bahasanya diganti. Kalau lulus, motor saya pasti tak kasih Pak Hirman. Itu berarti wajib. Nah, kalau nadar seperti itu, yaitu bermula dari apa? Dari Nabi Ibrahim ingin mengorbankan putranya dari kalimat nadar. Karena apa? Kalimat nadar yang ada dalam Al-Quran, yang dalam kisah hanya apa? Hanya istrinya Imron, Hana, ya, ketika hamil mengandung Maryam, dan Maryam ketika mengandung Nabi Isa. Itu ceritakan hanya kejadian dua seorang wanita itu. Tapi kalau Nabi Ibrahim nggak diceritakan dalam Al-Quran. Nah, ini menggambarkan bahwa apa? Bahwa nadar tujuannya apa? Hanya untuk apa? Taqarruban ilallah. Taqarruban ilallah. Sekali lagi, bahwa nadar apabila itu nadar baik wajib dilaksanakan, tapi kalau itu nadar buruk bertentangan dengan syariat tidak wajib dikerjakan. Kemudian sanksinya apa? Orang yang melanggar nadar, punya nadar tapi nggak mau melaksanakan dan dia mampu, itu sanksinya seperti orang yang melanggar sumpah. Melanggar sumpah. Tapi dengan catatan, sumpah dan nadar ini sanksinya hampir sama. Sanksinya apa? Sanksinya kalau umpamanya dia nazar, nggak bisa melaksanakan karena ada halangan dan waktunya, takut nanti apa lupa. Ya udah, untuk menghapus dosanya nazar itu dia harus membayar kafaroh, tebusan. Ya, tebusannya ngasih makan 10 orang miskin. Ngasih makan 10 orang miskin. Ini dalam surat Al-Maidah 89. La yu'akhidhukumullahu bil lagwi fi aimanikum. Allah tidak menyiksa kalian bil lagwi fi aimanikum, dalam sumpah-sumpah kalian, tapi sumpahnya tidak disengaja. Sumpahnya tidak sengaja, bukan sumpah apa? Sumpah benar-benar sumpah. Kalau sumpah yang nggak sengaja kan sumpah seperti sumpah dalam keadaan bercandaan, kan nggak disengaja. Sumpah hanya sumpah main-mainan. Karena apa? Ini walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman, tetapi Allah akan menyiksa kalian sumpah yang telah engkau janjikan. Fa kafaratu it'amu asyarati masakina, maka supaya untuk menghilangkan dosa itu harus membayar kafaroh, tebusan. Nah, tebusannya, jadi orang melanggar sumpah sangka sama tidak mau melaksanakan nadar, apa dikasih berpilihan. Yang pertama, ngasih makan orang miskin 10 orang. 10 orang itu boleh tiap hari 1 sampai 10 hari, atau sekaligus 10 orang, atau 10 seorang sekaligus. Min awsati ma tut'imuna ahlikum, kemudian memberi makan orang miskin itu kita kasih makan sebagaimana kita ngasih makan keluarga kita. Kalau kita kasih makan keluarga kita pakai beras yang sekilo 20.000, ya kita kasih apa untuk membayar kafaroh yang harganya
yang harganya segitu. Au tahrir raqabatin, kalau umpamanya nggak ada berarti memerdekakan budak, nggak mungkin, budak sudah nggak ada. Nah, ini yang paling ringan ya, tanpa biaya. Fasiyamu salasati ayyamin, puasa 3 hari mutawaliyatin berturut-turut. Jadi puasa 3 hari berturut-turut. Ini sanksinya bagi orang yang melanggar sumpah maupun orang yang meninggalkan nadar. Tapi nadar bagaimana kalau umpamanya keluarga kita melaksanakan nadar orang tua kita, boleh nggak Pak? Kalau mereka masih hidup tidak boleh. Nadar harus dilaksanakan yang bersangkutan sendiri, kecuali yang punya nadar itu sudah nggak ada. Nah, kita untuk melaksanakan nadarnya almarhum, mungkin orang tua kita punya nadar dulu belum dilaksanakan, sehingga ketika mereka akan meninggalkan pesan, aku punya nadar seperti ini, kalau nanti bapak sudah nggak ada, nadarnya kamu bayar ya, kamu laksanakan. Nah, kalau seperti itu baru boleh. Jadi untuk melaksanakan nadar orang lain selama mereka masih hidup itu tidak sah, nggak boleh, karena nadar nggak perlu saksi, ya. Tapi kalimatnya harus diucapkan dengan pasti, saya nadar. Nah, seperti nadarnya apa? Nadarnya Imron, inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, jika aku mengandung anak laki-laki nanti kalau lahir akan aku jadikan muharrar. Muharrar itu apa? Ngurus rumah Allah. Ternyata yang lahir bukan laki-laki tapi perempuan. Siti Maryam, inni nazartu laka, aku menandar kepada engkau ya Allah. Ya. Pokoknya kalimatnya sama. Aku nadar. Nah, untuk kalimat kesononya yang dinadarin apa? Tulis guys. Iya. Besar kecilnya umpamanya nadarnya gede, kafaronya sama. Nadarnya kecil, kafaronya sama. Gitu ya. Umpamanya saya nadar tahun depan mau umroh kalau saya punya duit sekian ratus juta ya, tahun depan. Atau saya kalau punya duit umpamanya punya duit tabungan enggak utuh umpamanya 500 juta, saya umroh umpamanya. Tiba-tiba ada yang transfer 500 juta, apa ya umpamanya gitu, 500 juta. Ya berarti saat dia mendapatkan uang 500 juta itu wajib untuk melaksanakan nadarnya, nadarnya. Kemudian ditunda sebulan berikutnya, itu duit habis kemana aja? Berarti apa? Untuk pergi umrohnya sudah susah. Berarti kalian harus membayar kafaroh. Itu tadi pilihannya, memberi makan 10 orang miskin, memerdekakan budak, kemudian puasa 3 hari berturut-turut. Sekali makan. Enggak, berat amat Pak, 1 hari kasih makan 3 kali. Maksudnya ngasih makan 10 orang miskin sekaligus, nih kasih makan sebungkus, pokoknya 15.000 atau kasih nasi bungkus, sama aja gitu Pak ya. Ngasihnya sekali doang ya. Tapi pernah kita baca
kalau ulama Mesir ngasih makan 10 orang miskin, itu satu orang miskin itu dijatah 10 pon Mesir. 10 pon Mesir itu satu ponnya 9.000, berarti 9 kali 10 berapa? 90.000, tambah berat lagi. Tapi kalau kita fi kulli masakinin mudun, satu mud berarti cuman 6 on berapa ribu Pak? Ya kita gampangnya 10.000 lah kemana ya, 10.000. Kalau saya ya udah kasih nasi bungkus satu bungkus padang 15.000 atau yang 12.000 podo wae. Nah gitu ya. Itu kalau di Mesir seperti itu, satu orang miskin jatahnya 10 pon, satu ponnya pon Mesir, satu ponnya 9.000 kali 10 berarti 90.000, tambah gede lagi. Makanya kita ikut mazhab Imam Syafi'i ini paling paling tengah-tengah, paling tengah-tengah. Kemudian dalam ayat yang lain ini pentingnya pentingnya kita jangan mudah mengeluarkan kalimat sehingga kalimat itu kita jadikan nadar. Karena nadar yang tidak kita laksanakan sampai kita lupa, catatan malaikat raqib masih ada. Kemudian diperkuat dengan surat Al-Insan ayat 7, yufuna bin nadri yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Yufuna bin nadri, bayar janji, bayar nadar, tepati nadar kalian. Yakhafuna yauman, dikhawatirkan suatu hari, syarruhu mustatira. Syarruhu kana syarruhu mustatira, bencana yang jelek ya, kondisi yang buruk akan menyebar kemana-mana, terutama dalam keluarga kita, orang yang melaksanakan nadar itu yang tidak dilaksanakan. Ini ayat yufuna bin nadri, laksanakan nadarmu. Yufuna bin nadri, dikhawatirkan ya khofuna yauman, dikhawatirkan nanti suatu hari itu bencana itu akan merambat kemana-mana yang berkaitan dengan orang yang nadar tersebut ya. Ya, nadar itu bagian daripada wasilah, tujuannya sekali lagi untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Ada yang mengatakan dengan nadar agar hajatnya cepat terlaksana. Dengan nadar hajatnya akan terlaksana. Ya, contohnya Nabi Ibrahim, dia nadar, dia nadar. Kemudian setelah dia nadar, dia minta, berdoa kepada Allah, minta agar diberikan anak. Langsung enggak jauh dari dia berdoa, dan nadarnya itu akhirnya diijabah oleh Allah. Begitu juga ketika istrinya Imran usia sudah lanjut, dia pengen punya anak, tapi diimbangi dengan kalimat nadar, diijabah oleh Allah. Pokoknya man nadara ayyuti Allah falyuti'hu, barang siapa yang nadar dalam rangka hal-hal yang berkaitan ketaatan kepada Allah,
fal yuti'hu, harus dilaksanakan. Saya nadar besok lebaran haji saya kalau punya duit beli kambing buat korban. Nah, berarti besok lebaran haji yang nadar wajib mengeluarkan kambing, setorin kasih ke Pak Sis, itu Pak ya. Kalau nadar. Tapi kalau tidak dinadarkan ya berarti apa? Sunnah. Pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan apa? Dengan sunnah atau apa? Fardu kifayah itu wajib dilaksanakan. Tapi nadar ingin melakukan sesuatu yang tidak mungkin juga tidak wajib. Saya nadar, ya Allah saya nadar jika saya menjadi orang yang sukses, saya akan saya akan umpamanya terbang ke mana, ke planet mana gitu. Mungkin nggak? Ya enggak mungkin. Itu istilahnya kalimat-kalimat yang enggak mungkin kalau dinadarkan itu tidak jadi nadarnya. Nah, bagian daripada puncaknya fadilah bulan Dzulhijjah adalah pada tanggal 9 dan tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Kenapa tanggal 9? Itulah tanggal 9 adalah puncak daripada keutamaan bulan Dzulhijjah, tanggal 9 Dzulhijjah yang dikenal dengan hari Arafah. Karena saudara-saudara kita yang telah melaksanakan ibadah haji dari seluruh dunia, seluruh penjuru dunia kumpul di padang Arafah untuk menyampaikan doa, manjatkan doa, mohon ampun, mohon apa yang diminta kepada Allah. Mereka dengan kondisi yang sama, pakaian yang sama kumpul di padang Arafah. Dan pada hari itu pula menjadi menjadi sejarah penting untuk kehidupan umat manusia, karena pada tanggal 9 Dzulhijjah itu ya, seandainya itu tidak ada pertemuan Adam dan Hawa, nggak mungkin ada warga Kriya Lebakwangi berada di sini. Pertemuannya ketika Nabi Adam dan Hawa turun dari surga, ketemunya tanggal 9 Dzulhijjah di bulan Dzulhijjah di padang Arafah. Ini mengingatkan kita kembali, makanya kita anjurkan saudara-saudara kita yang berjuang untuk melaksanakan wukuf di Arafah, kita yang berada di daerah masing-masing dianjurkan puasa tanggal 9, karena di sini lebarannya hari Kamis, berarti hari Arafahnya Rabu gitu Pak ya. Arafahnya hari Rabu. Kalau yang lebarannya hari Rabu ya berarti Arafahnya hari Selasa. Karena puasa Arafah itu takfirud dzunub, menghapus dosa, bisa menghapuskan dosa, tapi dosa kecil, ida ajnabal kabair, selama itu tidak dosa besar. Ayu kafiras sanata allati qablahu. Jadi puasa Arafah itu menghapus setahun yang sebelumnya, wasanatu ba'dahu, setahun sesudahnya. Allah mengampuni dosa orang yang mau mau puasa hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Allah ampuni dosa tersebut selama setahun yang sudah lewat dan setahun yang akan datang. Ini bagian daripada bagian daripada kemuliaan bulan Dzulhijjah. Nah, puncaknya kemuliaan bulan Dzulhijjah yaitu pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah yang disebut Idul Adha. Karena pada saat itu Nabi Ibrahim untuk melaksanakan tsumma ra'a fil lailati salisati misla, karena malam yang ketiga Nabi Ibrahim tanggal 8 mimpi
disuruh melaksanakan nadarnya. Tanggal 9 mimpi lagi, disuruh melaksanakan nadarnya. Kemudian malam yang ketiga Nabi mimpi lagi, malam yang ketiga, yaitu berarti ini benar-benar adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah dilaksanakan untuk melaksanakan korbannya, mengorbankan putranya Ismail pada tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian dianjurkan pula untuk saudara-saudara bapak-bapak yang kiranya besok tanggal 10 ingin melaksanakan korban. Nah, ini sunnah bagi mereka, anjurannya kalau bisa potong sendiri. Sanggup bapak potong sendiri? Sanggup gak? Hewan korbannya potong sendiri itu lebih bagus ya. Tapi beberapa pengalaman tahun-tahun yang lalu pernah ada nih jamaah Gilal Bakwangi, orang Gilal Bakwangi, dia korban memberikan seekor kambing, dipotong sendiri ya, dipotong sendiri. Tapi maaf, motongnya tidak sesuai dengan syarat rukun menyembelih hewan. Kalau motongnya tidak sah, berarti itu dagingnya tidak sah dimakan. Jadi intinya kasih gambaran aja, kalau motong kambing, ayam, bebek, motongnya sebelum itu tempat jalur napas dan jalur makan itu sebelum putus, alatnya jangan diangkat, pisaunya jangan diangkat. Kalau sudah diangkat, bahaya. Pernah kejadian kita lihat, begitu sudah diangkat, itunya masih kewer-kewer, masih nempel, walaupun itu masih belum putus sebesar satu rambut, berarti masih belum sah. Kita lihat masih kewer-kewer, tangan itunya sudah diangkat, kemudian golongnya dibalikin lagi, dicutek begini. Waduh, masya Allah. Nah, ini jangan sampai. Tapi emang utamanya kita yang korban harus motong sendiri kalau kita mampu. Kalau kita sanggup, mampu. Tapi kalau tidak, ya udah serahkan sama ahlinya gitu Pak ya. Kemudian yang kedua, anjurannya bagi bapak yang mengkorban yang sudah daftar, berarti sampai nanti tanggal 10 Dzulhijjah sunahnya jangan potong kuku, jangan potong rambut. Tujuannya apa Pak? Karena seluruh anggota badan kita ini nanti akan menjadi saksi terhadap hewan yang kita korbankan. Kalau rambut kita potong, ya berarti ada sebagian saksinya kurang. Kuku kita potong, kukunya kurang. Makanya dianjurkan sunnahnya sampai nunggu hewan kita sudah disembelih, baru boleh potong rambut, potong kuku. Itu anjurannya seperti itu. Sumaru afi lailati salisati mislah. Nabi Ibrahim malam yang ketiga mimpi yang sama dengan malam yang ke-8 dan malam ke-9. Fahum binahrihi, fahum itulah yang disebut hari nahar. Walidah sumya yaumun nahri, itulah yang disebut hari nahar, hari lebaran untuk melaksanakan penyembelihan korban terhadap putranya Ismail. Udah bisa Pak? 4 menit. Ya, mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Berarti untuk kajian habis maghrib minggu depannya lagi, berarti ini dua kali dua nasihin. Mungkin besok berarti untuk untuk kembali lagi normal. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Ya, kita mohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan panjang umur, bisa berjumpa dengan Idul Adha,
tidak ada halangan untuk apapun. Tadi yang disampaikan Pak Irman, semoga semuanya acara Idul Kurban ini menjadikan warga kita Grial Bakwangi 1 semakin erat, semakin rukun, semakin guyup dalam rangka untuk menghidupkan syiar Islam di tengah-tengah lingkungan kita Grial Bakwangi. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya fatahu ya alim iftah lana fathan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma 'allamtana, alimna ma la 'allamtana, alimna ma yanfa'una, alimna ma la yanfa'una, innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la tasja wa min syarri dzalikal arba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jalla uladana wa ta'ala mindana wa ali batina wa man hadara fi andil jamaah min alil ilmi wa alil iman wa alil taqwa wa alil ibadah wa alil quran wa alil rizqi wa alil du'a wa alil khair wa lan tajalna wa iyyahum min alil syarri wad dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.